Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu li rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ata'ahudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayat. Setelah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang Maha Gagah Perkasa, yang Maha Kuasa di seantaraning jagat raya ini, termasuk kita sebagai bagian dari umatnya, bagian dari makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan seorang utusan atau rasul di antara para nabi-nabi sekian banyak, mulai Adam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu semua, mereka semua dibekali aturan-aturan hidup atau undang-undang hidup, atau suka disebut syariat, jalan, patokan, aturan untuk kehidupan umat manusia. Mulai nabi pertama tadi sampai nabi terakhir, itu semuanya dibekali aturan-aturan dalam melaksanakan hidup dan kehidupan. Nah, Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diberi bekal aturan hidup itu berbentuk kalamullah, yaitu Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Aziz, Al-Qur'anul Azim, Al-Furqan, ya, Al-Huda, dan sekian banyak lagi istilah-istilah terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena manusia hidup ini ingin sejahtera, ingin bahagia, ingin senang. Tapi bukan artinya tidak cukup dengan Al-Quran. Tapi masih banyak di dalam ayat-ayat suci tersebut ayat-ayat yang sifatnya ijmal. Ijmal itu kira-kira ya ringkas gitu ya, simpel. Nah, ayat-ayat yang simpel, yang ijmal, yang ringkas itu perlu dijelaskan, perlu diuraikan, perlu diterangkan, baik oleh bentuk kata-kata, perbuatan, ketetapan, atau sikap sekalipun. Itu contohnya, sebagai contoh atau gambaran atau ilustrasi kita disuruh sholat, wa aqimus sholat wa atuz zakah dalam Al-Quran. Itu ayat-ayat yang simpel, ayat-ayat yang ijma. Bagaimana pentafsir, ya, pensyarah, pentafsir dari sholat itu? Bagaimana caranya sholat? Apa yang dibaca di dalam sholat? Begitu. Berapa rakaat? Begitu. Waktunya kapan? Itu semuanya tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Maka kita butuh pengurai, penjelasan, pensyarah, perincian aturan tersebut. Nah, maka disinilah umat Islam khususnya
kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam butuh keteladanan. Itu contohnya sholat dicontohkan oleh Rasul sendiri dalam bentuk perbuatan. Itu ya, ada yang langsung dicontohkan oleh beliau dalam bentuk perbuatan, tapi ada juga yang sifatnya berbentuk kata-kata, ya, sabda beliau. Gitu. Mulai dari bersih-bersih atau katakanlah toharoh, ya, sampai haji, umroh dan seterusnya, itu butuh penjelasan atau uraian-uraian, ya, dalam bentuk sikap tadi, ya, kemudian kata-kata. Nah, yang dalam bentuk kata-kata itulah yang akan kita bahas, yang namanya hadis. Itu umat Islam yang menjalani aturan hidupnya lewat syariat Allah, lewat agama yang diturunkan Allah, yaitu Islam, pasti butuh itu semuanya. Karena dia tidak akan bisa melakukan tugas-tugas kehidupan itu, baik yang sifatnya ta'abudi, ibadah, ataupun muamalah. Sehingga Allah mengutus Rasul tersebut untuk memberi keteladanan, memberi penjelasan, tibyan itu penjelasan, ya, litubayyina linnas, gitu, ya, litubayyina itu tabyin, berarti harus dijelaskan oleh Rasul yang tidak jelas tadi, yang belum jelas tadi di dalam Al-Quran, gitu diantaranya. Nah, hadis ini, ya, di dalam Al-Quran sendiri itu difirmankan kata-kata hadis itu sampai 23 kali kalau tak salah, ya. Banyak sekali itu yang menjelaskan, ya, kata-kata hadis itu sendiri, ya, di berbagai surat ataupun ayat yang berbeda-beda. Jadi saking pentingnya, ya. Maka, ya, untuk itu di sini saya sebagai bagian dari guru kalian, khusus anak-anak baik kelas 10, 11 dan 12, tolong didengarkan, disimak, diperhatikan, ya, ditelaah atau diteliti. Itu yang perlu dicatat, yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan, baik lewat media sosial ataupun datang ke rumah saya, ayah saya ingin jelas, bolehlah, kira-kira saya ada di rumah atau tidak ada. Gitu. Jadi anak-anakku sekalian, lama Pak belajar hadis itu, ya, tergantung orangnya sih, tergantung orangnya. Kalau memang motivasinya tinggi, ingin belajar dari dasar, gitu, ya. Karena ini kalau dulu itu di pesantren-pesantren itu belajar ilmu hadis itu lewat beberapa kitab tertentu, seperti, ya, bagi yang perdana sekali Minhatul Mughis itu yang pertama sekali, atau ada tahapan berikutnya seperti At-Taisir, ya, itu kaitan dengan hadis, dan banyak sekali itu kitab-kitab mustalah itu. Jadi pengistilahan, makanya suka disebut ilmu hadis itu mustalahul hadis, nah, gitu. Pengistilahan yang digunakan oleh para ulama ahli hadis di dalam memahami hadis itu sendiri, gitu. Jadi kalian semua, ya, harus siap menyimak, mendengar dan meneliti, begitu. Walaupun umpamanya terasanya aneh atau bagaimana, gitu, ya, susah atau sulit, mungkin enggak juga, ya. Makanya mari kita bersama-sama untuk,
ya sedikit demi sedikit memahami tentang ilmu hadis itu. Ya, malam yazuk murrata alumi sa'atan tajarro dulal jahli tula hayati. Gitu. Itu peribahasa ya, bukan hadis. Barang siapa yang tidak mau susah payah dalam sesaat saja tentang menuntut suatu ilmu, maka tajarro dulal jahli tula hayati. Siap-siap saja ia ya akan dihinakan oleh kebodohannya itu selama hidupnya. Itu ya. Apalagi kalau kalian terus-menerus itu ya, sesaat saja digunakan untuk menuntut ilmu tentang apa saja. Tentang Al-Quran tadi, tentang hadis tadi, tentang fikih, usul fikih, tentang apa sajalah. Matematika, kimia, fisika, biologi, itu apa saja. Pokoknya semuanya ilmu ini manfaat bagi manusia, termasuk kita. Jadi bukan hanya ilmu apa saja, apalagi di dunia globalisasi seperti sekarang ini, ilmu apapun tergantung kita ya menggunakannya. Ya, itu. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan yang ada di depan mata kita. Ya, mumpung kita masih muda, pikirannya masih bagus, daya tangkapnya masih hebat. Makanya kita harus mau ya. Sekali lagi, malam yazuk murrata alumi sa'atan tajarro dulal jahli tula hayati. Ya, kalau istilah di kita itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi masa muda itu jangan ingin senang, itu masanya capek, masanya berusaha, masanya menuntut ilmu, melengkapi diri untuk bekal masa tua. Itu ya, itu kan dalam iklan itu kan ada noge without fine, ya, nothing fine. Itu yang tidak mencari tidak akan dapat apapun, uang, ilmu dan sebagainya. Gak ada yang sukses tanpa jerih payah. Pasti harus lewat jerih payah. Enak gitu. Cek urang Sunda mah ari hasil kesang sarangan mah moal aya nu ngaganggu geuna, moal aya nu ngagonggorokan, boh ilmu, boh rezeki gitu kan. Moal aya nu nyuriga. Nah, da hasil jerih payah juga. Gitu tak. Ya, apa ka anak-anak abah baik kelas 10, 11, apalagi kelas 12 yang sebentar lagi mungkin ini tahun terakhir akan meninggalkan sekolah. Ilmu kita harus penuh ya. Sempurna itu jauh, masih lama kalau sempurna. Jangan kalian, saya saja yang sudah tua seperti ini jauh dari sempurna ya. Tapi ya minimal yang enggak begitu kurang dibanding dengan yang lain gitu ya. Itu diantaranya yang kaitan dengan masalah motivasi diri untuk jangan ya malas untuk belajar. Gitu ya. Anak-anak sekalian, nah kita lanjut kepada tadi hadis. Hadis itu adalah begitu ya, pelengkap kedua setelah Al-Qur'an. Bahkan menurut para ulama fikih ya, Quran, hadis, ijma, qiyas. Ya. Quran, hadis, ijma, qiyas gitu. Itu biasanya gitu. Quran ya jelas Al-Quran yang kita tahu, hadis, nah itulah tadi yang akan kita bahas sekarang ini. Baru ijma itu ya perilaku atau musyawarah atau keputusan para sahabat di zaman Nabi, karena sahabat adalah murid Nabi. Kemudian qiyas itu biasanya ya pendapat para tabi'in murid sahabat. Itu masih bisa dipakai. Tapi sepanjang ada dalam Al-Quran dan hadis, maka tidak perlu menggunakan ijma dan qiyas.
Quran saja sudah cukup umpamanya, hadis saja sudah cukup, itu aja udah. Kalau tidak ada, baru kita mencari bagaimana di zaman ya murid sahabat, bagaimana di zaman ya murid Rasul, para sahabat gitu. Nah begitu. Baik, kita lanjut. Hadis banyak istilahnya. Ada yang mengatakan hadis itu khobar, gitu ya. Ada juga orang yang mengatakan hadis itu sunnah, gitu. Bahkan ada juga yang mengatakan asar. Jadi kepada hadis itu ada yang mengatakan hadis, khobar, sunnah, asar. Gitu. Hadis sabda Nabi, khobar berita dari Nabi, sunnah biasanya ya spesial perbuatan Nabi, kemudian asar. Asar itu biasanya ya itu perbuatan para sahabat. Itu ketika Nabi ya masih ada. Mana contohnya seperti asar? Asar contohnya seperti begini ya, kita gambarkan dulu ya supaya mudah. Ini hitung-hitung pengantar aja. Waktu para sahabat disuruh dalam suatu perjalanan, gitu, karena jaraknya sangat jauh, akhirnya menginap ya di sebuah padang pasir. Karena itu berbentuk rombongan, ya, rombongan banyak, hanya membuat tenda atau kemah di tempat itu. Di antaranya ada sahabat, ya, yang junub di malam itu. Kebetulan di tempat tersebut nggak ada air, ya, nggak ada air, jadi susah bagaimana. Nabi tidak ada untuk bertanya karena memang Nabi yang menyuruh bepergian atau mencari sesuatu itu. Mau bertanya kepada siapa? Akhirnya sahabat itu ketika hendak sholat dia ijtihad. Apa ijtihad itu? Ya, numplekeun kemampuan pikeun ngalaksanakeun suatu aturan anu can kapenah kumaha kuduna gitu. Ya. Badlulus gitu. Jadi numplekeun kemampuan. Nah, dacacan aya kasus seperti itu. Yang akhirnya cek pikir eta sahabat lamun tayamum seperti itu, sedangkan tayamum itu pengganti wudu, sedangkan ini junub pengganti mandi. Itu. Maka dia berguling-guling di atas debu begitu ya. Di atas debu. Kemudian baru salah. Ya, kebayang oleh kita seperti itu ya. Kegulingan dina kebul atau dina keusi gitu, dina taneuh gitu. Sebab cai teu aya. Jadi bentuk ganti dina tayamum minangkana mah kitu. Ceritanya melanjutkan perjalanan tersebut, besoknya sampai pulang kembali. Dan ketika pulang bertanya kepada Nabi, menceritakan tentang kasus atau kejadian itu. Yang akhirnya Nabi tersenyum, ya, kemudian Nabi menjelaskan. Jadi yang namanya kebersihan atau pengganti, ya, wudu itu yang berbentuk tayamum untuk apapun, apakah tayamum pengganti wudu atau tayamum pengganti mandi, ya tetap aja begitu, gitu. Ya, jadi untuk ada kegulingan dina debu, dina kesik, dina tanah, tetap seperti biasa. Nepakeun dampapan dua dampal panangan karena kebul itu, atau napi karena so'id. So'id itu debu yang nempel di kursi, di meja, di dinding, bisa aja. So'id bukan turab, kalau turab itu tanah. Kalau ini so'id. Nah seperti itu. Akhirnya menepukan dua telapak tangan, gitu. Kemudian ya ditiup, kemudian
ke muka dan kedua tangan. Maksudnya pergelangan dan telapak tangan. Ya. Yang kiri ke kanan dulu, kemudian baru kanan ke kiri. Jadi kanan dulu didahulukan. Atau yang keduanya ada, ya, yaitu tidak setelah ditepukan ini kedua telapak tangan, ya, langsung gitu, tidak ditiup dulu. Maka itu harus tangan kanan, tangan kiri, pergelangan tangan kanan, tangan kiri, baru ke muka. Itu yang tidak ditiupkan. Ya, seperti itu. Nah, ini yang kaitan dengan asar itu maksudnya. Jadi asar itu tapak perbuatan sahabat yang diketahui oleh Nabi. Itu berarti itu juga dianggap benar, cuman kurang sempurna. Begitu, yang sempurnanya begini. Jadi Nabi mencontohkan cukup tayamum untuk pengganti wudu atau mandi juga sama tayamumnya begitu. Cuman mungkin ada yang harus dibersihkan, ya. Jadi selain itu, diantaranya kalau junub itu kan kaitan dengan ya kebersihan yang tersembunyi, ya, seperti itu. Itu yang harus dijaga oleh kita. Itu yang dimaksud. Jadi hadis, khobar itu berita, hadis kata-kata, khobar berita, itu, ya, sunnah, ya, perbuatan Nabi, asar perbuatan sahabat. Nah ini, anak-anakku sekalian, jadi kalau begitu hadis itu sangat penting. Hukum kedua setelah Al-Quran, karena hadis, ya, sebagai pentafsir, penjelas Al-Quran yang masih global, yang masih garis besar, yang masih sifat, gitu, ya. Penting, ya penting. Ya, kita tidak tahu caranya sholat tadi, ya. Andai kata kita tidak melihat Nabi sholat, kan? Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat salatku. Kan kita tidak melihat karena kita tidak sejaman dengan Nabi. Bagaimana salat Nabi kita nggak tahu karena kita tidak sejaman dengan Nabi. Maka caranya dengan hadis ini, beberapa sahabat yang menerangkan bahwa salat Nabi itu seperti ini gitu. Jadi ada sahabat yang pernah waktu itu melihat Nabi sholat, atau pernah waktu itu mendengar Nabi bersabda tentang sholat, gitu. Nah itu, ini yang sangat penting. Sekali lagi, mohon, ya, kepada anak-anakku santriwan santriwati, ya, siswa-siswi, ya, alia kelas 10, 11 dan 12, ya, harus siap, yaitu menambah ilmu pengetahuan tentang hadis setelah kita juga meneliti, menelaah tentang Al-Quran, mulai terjemah bacaan, kemudian terjemah harfiah, terjemah bebas, kemudian tafsir, ya, itu hadis juga begitu, ya. Hadisnya ini diteliti, apa ini hadisnya itu sahih atau hasan atau dhaif, gitu. Kemudian baru kita tahu terjemah harfiahnya bagaimana, kemudian terjemah bebasnya seperti apa, kemudian pengamalannya seperti apa. Sama hampir sama dengan Al-Quran, ya. Jadi harus kita tahu apa yang dibaca, kita harus tahu apa itu artinya. Karena sama juga bohong kalau kita yang dibaca oleh kita burem, nggak tahu apa itu maksudnya. Seperti jelema berdoa ke bahasa Arab, nah. Tapi anjeunna teu terang eta naon hartosna. Jadi sabab bohong. Kalau Allah Maha tahu, nggak masalah, cuman kita, ya, positifnya kita, sakleknya di dalam mohon kepada Allah itu sebenarnya dengan bahasa tersebut, doa tersebut kita minta apa gitu, ya.
Cek abang mah meninggalnya ku bahasa Sunda, ya itu bisa bahasa Arab. Ya, upama daripada ku bahasa Arab urang teu ngarti eta teh menta naon gitu lamun ngadoanya. Gitu. Lawan kana ku bahasa Indonesia atau napi ku bahasa Sunda, ku bahasa daerah. Gitu, ya. Itu diantaranya. Jadi tolong sekali lagi semangat